Puluhan siswa sebuah sekolah dasar di Kota Batu, Rabu siang harus dilarikan ke puskesmas lantaran keracunan. Mereka mengeluh mual dan pusing usai meminum susu segar kemasan. Kita beralih ke informasi lainnya. Seorang anak di Bandung alami keracunan setelah minum sebuah susu kemasan. Dari hasil investigasi sementara, keracunan ini disebabkan dengan adanya gumpalan jamur pada produk susu yang diminum. Pasalnya di Kota Bandung, Jawa Barat, puluhan anak siswa sekolah dasar mengalami keracunan massal usai meminum susu kemasan yang dijual murah oleh orang yang tidak dikenal yang datang ke sekolah. Enak. Konsumen susu kian hari kian bertambah. Orang tua, muda, dan anak-anak sangat menyukai susu segar. Dikarenakan susu memiliki kandungan nutrisi yang baik dan harganya yang murah. Namun demikian, susu juga diketahui dapat menyebabkan keracunan makanan atau foodborne disease yang berbahaya bagi manusia. Hal tersebut dikarenakan susu merupakan media pertumbuhan yang baik bagi bakteri atau kuman patogen. Lalu, bagaimana kontaminasi bakteri atau kuman patogen ke dalam susu segar? Apa bahayanya bagi manusia? Dan bagaimana cara pengolahan susu segar yang baik dan benar? Yuk kita simak penjelasan dari ahli yang kompeten di bidang tersebut. Ikuti saya. Belum banyak yang tahu bagaimana proses mendapatkan susu segar. Sekarang, jam setengah 6 pagi, saya sedang berada di salah satu peternakan sapi perah yang ada di Bantul, Yogyakarta untuk melihat proses mendapatkan susu segar. Sekarang adalah proses pemerahan susu yang dilakukan secara manual menggunakan tangan kosong yang telah dilumuri menggunakan minyak goreng. Ibu, ini kalau pemerahan sehari berapa kali? 2 kali. Sebanyak 2 kali. Oke, untuk waktunya Ibu? Waktunya jam 6 sampai jam 4. Untuk pagi, sore dan pagi. Baik. Untuk satu kali pemerahan dapat berapa liter Ibu? 3 liter ada, 4 ada. Oh iya, berarti sekitar 3 sampai dengan 6 liter ya Bu ya. Bu, beli susu 1 liter. Oh iya. Makasih ya Bu. Untuk menggali informasi lebih dalam mengenai resiko mengkonsumsi susu segar, saya akan menemui Dr. Diah. Beliau adalah dosen dari Departemen Kesehatan Masyarakat Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan UGM.
Selamat siang, Dokter Dia. Selamat siang, Dokter Aziz. Kabar sehat selalu, Nji? Alhamdulillah sehat. Iya, Dok Dia. Kalau kita ketahui memang saat ini banyak sekali masyarakat yang menyukai susu segar. Namun sebenarnya adakah potensi bahaya kalau kita langsung mengonsumsi susu segar? Ya, terima kasih Dokter Aziz ya. Jadi untuk susu segar itu sebenarnya adalah kan steril ya, keluar dari sapi, dari ambing sapi itu steril. Tetapi karena banyak hal yang mempengaruhi, misalnya dari kondisi kandang, dari sapinya, kemudian cara pemerahan, kemudian orangnya ya. Jadi higienitas personal ini juga akan mempengaruhi susu segar tadi. Jadi susu segar yang steril itu menjadi tidak aman lah, ya berbahaya lah gitulah ya kalau kita konsumsi secara langsung tanpa melalui treatment khusus ya sebelum dikonsumsi. Kira-kira seperti itu. Kemudian asal bahayanya dari mana ya, Dok? Ya, jadi kan saya tadi sudah sampaikan bahwa susu segar itu sebenarnya steril, tetapi karena faktor lingkungan, kemudian faktor pemerahan, higienitas personal, nah itu susu itu bisa terkontaminasi mikroorganisme patogen ya, seperti Staphylococcus aureus, kemudian Salmonella, kemudian Escherichia coli, itu semua yang bisa berdampak kesehatan bagi manusia yang mengkonsumsi. Kira-kira seperti itu. Kemudian kalau dari kuman patogen tersebut ada di dalam susu, apa sih, Dok, gejalanya yang nanti ditimbulkan pada manusia? Dengan adanya mikroorganisme patogen tadi ya yang ada di susu, itu banyak hal yang bisa diakibatkan ya. Misalnya ya kalau Escherichia coli, Salmonella, itu yang umum kita dapatkan adalah gejala-gejala di saluran pencernaan ya. Nanti ada misalnya mual-mual, muntah, bahkan sampai diare. Nah, itu yang umumnya terjadi. Nah, kemudian kalau untuk Staphylococcus aureus itu akan lebih lagi ya, karena dia bisa mengeluarkan toksin ya. Nah, toksin ini akan lebih berbahaya ya, karena begitu dikonsumsi itu gejalanya cepat sekali ya. Berapa jam kemudian langsung muntah-muntah, diare, pusing ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau yang lain, mikroorganisme yang lain tuh agak berbeda, agak lama itu baru muncul gejala seperti itu. Terakhir, Dok, sebenarnya ada tidak sih metode yang bisa diterapkan di dalam skala rumah tangga untuk menurunkan atau meminimalisir potensi bahaya dari kuman patogen yang ada di dalam susu segar ini? Baik, Dokter Aziz ya. Jadi untuk skala rumah tangga ya, di rumah kita masing-masing, ibu-ibu itu kan yang masih memiliki anak-anak atau balita atau siapapun ya yang suka mengkonsumsi susu segar itu, maka itu diperlukan usaha ya supaya susu segar yang tadi mungkin terkontaminasi mikroorganisme patogen untuk mentreatment, untuk memperlakukan susu itu sebelum diberikan atau sebelum dikonsumsi. Nah, caranya itu ada yang dinamakan dengan pasteurisasi. Pasteurisasi itu adalah semacam upaya untuk mensterilkan susu ya, susu segar dengan suhu yang tidak begitu panas ya, tidak sampai mendidih ya di bawah 100 derajat Celcius dengan waktu ya sebentar aja. Kenapa kita lakukan pasteurisasi? Ya tujuannya supaya itu tadi menginaktifkan sebagian mikroorganisme patogen, tetapi kita juga menginginkan nutrisinya tetap terjaga, cita rasa dan aroma dari susu pun masih tetap terjaga. Nah, tetapi ini juga untuk susu pasteurisasi ini, meskipun nanti sebagian mikroorganisme itu inaktif atau bahkan bisa mati ya, tapi itu tetap bisa rusak karena tadi cara pasteurisasinya tidak steril sampai dipanaskan dalam air panas, suhu panas gitu ya, suhu mendidih gitu ya. Jadi tapi cukup bagus untuk dilakukan di skala rumah tangga. Terima kasih, Dok Dia, atas informasinya, sangat bermanfaat sekali. Untuk mengetahui teknik pasteurisasi susu yang baik dan benar, saya akan menemui Mas Ari. Beliau adalah salah satu dosen di Laboratorium Teknologi Susu dan Telur, Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Ikuti saya.
Selamat pagi Mas Ari, kabar sehat selalu nggih? Selamat pagi Mas Aziz, alhamdulillah sehat. Mas, ini terkait dengan susu pasteurisasi. Kami ingin tahu bagaimana cara atau teknik pasteurisasi yang baik dan benar dan mudah diaplikasikan di masyarakat, khususnya mungkin bagi ibu-ibu rumah tangga ini, Mas. Oh iya Mas, bisa. Gimana kalau kita praktek langsung? Wah, boleh Mas. Ya Mas, salah satu cara teknik untuk pasteurisasi adalah menggunakan panci double layer. Nah, bisa dilihat di sini ya. Kita harus menyediakan dua panci. Yang pertama adalah panci yang besar, kemudian panci yang kecil. Panci yang besar kita isi dengan air yang secukupnya, yang nanti tingginya adalah setara dengan susu yang kita isikan ke tangki yang kecil. Oke, selanjutnya pastikan bahwa tinggi air yang digunakan untuk pemanas ini sama dengan tinggi susu, sehingga nanti harapannya pemanasan dari air ini dapat tertransfer sempurna ke dalam susu. Oke, selanjutnya nyalakan api dengan ukuran sedang. Oke, kemudian tunggu air menjadi panas. Ya Mas, ini kemudian panasnya sampai bagaimana ya? Oke, ya baik Mas. Ini kan kita sudah lihat bahwa airnya sudah agak panas ya. Nah, ini jangan lupa kita sambil aduk-aduk ya susunya. Kita aduk, kemudian nanti kalau kita tidak punya termometer, kita lihat bahwa ini sudah keluar keluhnya, kalau kita bisa bilang dia keluar asapnya, itu berarti dia sudah panas. Nanti kemudian api kita kecilkan. Tetapi ketika kita punya termometer, kita bisa ukur suhunya. Nah, berdasarkan SNI, suhu susu untuk pasteurisasi itu sekitar 62 sampai 67, sekitar 15 menit. Nah, tapi berdasarkan pengalaman empiris kami ketika di lapangan, nah susu ini lebih baik dipanaskan lebih tinggi sampai 80 derajat Celcius selama 30 menit, sehingga harapannya nanti masa simpan susu ini bisa lebih lama dan juga bisa secara efektif membunuh bakteri yang ada di dalam susu. Gitu. Oh, berarti untuk teknik pasteurisasi ini sebenarnya cukup sederhana ya Mas, dan mudah diaplikasikan di skala masyarakat ya? Ya, tentu Mas. Selanjutnya, ketika Anda ingin tahu penurunan jumlah bakteri di susu pasteurisasi, Anda bisa uji lanjut ke TPC. Oh iya Mas, baik. Baik Mas Ari, terima kasih atas informasinya. Sama-sama Mas, semoga bermanfaat ya Mas. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Pak, ada yang bisa kami bantu? Oh iya, ini saya membawa 2 sampel susu untuk memeriksakan jumlah bakteri atau kuman yang ada di dalam sampel ini. Ini ada 2, yang satu adalah susu segar, kemudian yang kedua adalah sampel susu segar yang sudah dipasteurisasi. Bisa Mas? Bisa Pak, nanti akan kami cekkan angka lempeng totalnya. Nanti untuk hasilnya akan kami kabarkan selanjutnya. Baik, ini Mas. Ya, baik, saya terima ya Pak. Ya. Kami akan ujikan. Terima kasih. Bagaimana Mas hasilnya? Oh iya Pak, ini sudah jadi hasilnya. Bisa dilihat di sini untuk yang hasil angka kuman untuk susu pasteurisasi
ternyata lebih sedikit dibandingkan dengan susu biasa atau non pasteurisasi. Untuk hasilnya, jika Bapak berkenan untuk melihatnya, saya bisa mengantarkan Bapak. Mari kalau berkenan. Ya, bisa Mas. Ini hasil uji labnya, Pak. Oh, ternyata jumlah kuman atau bakteri di dalam susu pasteurisasi lebih sedikit ya Mas dibandingkan dengan susu segar yang tidak dipasteurisasi. Iya, betul Pak. Pemahaman masyarakat terkait cara pengolahan susu segar menggunakan teknik pasteurisasi yang baik dan benar merupakan hal yang sangat penting dilakukan untuk menurunkan resiko bahaya atau foodborne disease bagi manusia. Susu sehat, manusia kuat.